Hello, di depanku sekarang ada sebuah smartphone nih yang bener-bener mungil di tahun 2022 dengan layar kecil namun cabai rawit nih. Well, aku Robert Adrian dan ini adalah review Asus Zenfone 8. Desain keseluruhan dari Asus Zenfone 8 ini bisa dilihat dari tampilan bagian depan dan belakangnya. Namun yang akan aku bahas kali ini adalah sebuah tombol-tombolnya. Oke, untuk bagian kanannya sendiri, si Asus Zenfone 8 ini memiliki tombol power off dan ada volume pengeras suara dan volume penurun suara. Kemudian bagian bawah, si Asus Zenfone 8 ini memiliki setup stereo speaker, kemudian ada port USB Type-C dengan charger 33 watt kalau nggak salah. Kemudian ada dual SIM card, ada SIM tray yang berisikan dual SIM card. Tentunya juga ada mic untuk telepon. Dan untuk bagian kirinya sendiri, si Asus Zenfone 8 ini benar-benar kosong-kosong aja sih, gak ada apa-apa. Dan bagian atasnya hanya terdapat sebuah jack audio 3,5 mm dan mic. Nah, untuk bodinya sendiri, si Asus Zenfone 8 ini sudah diproduksi dengan Corning Gorilla Glass Victus, yang mana sebenarnya Gorilla Glass Victus ini adalah generasi ke-7. Dan berikutnya untuk Asus Zenfone 8 ini sudah memiliki sertifikat IP rating 68. Mampu tahan, bukan cipratan lagi, tapi tahan air, tapi ada batas maksimalnya, yaitu hanya di 1,5 mm saja. Maksudnya buat apa? Ya bukan berarti untuk direnang-renangkan atau bagaimana, namun digunakan untuk kalau nggak sengaja kecemplung ke dalam bak mandi mungkin, atau kecipratan air hujan, dan bisa bertahan selama kurang lebih 30 menitan. Nah, berikut adalah pengujian sound dari si Asus Zenfone 8 ini. Bagaimana kualitas suaranya? Kalian bisa menilai sendiri dari tayangan berikut ini. Sesudah aku tadi membahas tentang bagian-bagian dari si Asus Zenfone 8 ini, saatnya kita membahas soal desain utamanya. Desain dari Asus Zenfone 8 ini memiliki layar sebesar 5,99 inci dengan panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus saja, yaitu resolusi 1920 pixel x 2400 pixel dengan rasio 20:9. Nah, untuk refresh rate-nya sendiri, si Asus Zenfone 8 ini sudah mencapai hingga 120 Hz. Jadi untuk penggunaan scrolling dan penggunaan sosmed dijamin aman-aman saja. Tentunya si Asus Zenfone 8 ini juga dilengkapi dengan teknologi Adaptive Sync yang gunanya apa sih, kayak mengadjust refresh rate secara auto, jadi bisa untuk mengirit baterai lah, jadi nggak bikin boros smartphone. Nah, untuk experience sendiri, si Asus Zenfone 8 ini dengan bodi yang begitu mungil nih, bisa dibilang untuk grip di tangan benar-benar nyaman sekali. Jadi penggunaan satu tangan saja seperti ini sudah mantap sekali, dan benar-benar kayak apa ya, aku bilang compact banget nih di tangan. Jadi benar-benar tidak dimasukin saku juga tidak mengganggu. Dipegang tangan pun masih bisa, dimasukin kantong pun masih bisa. Dan berikutnya untuk panel AMOLED-nya pun terbilang sudah cukup bagus di kondisi siang hari dan malam hari, bukan malam hari, maksudnya di kondisi gelap dan terang pun masih bisa diandalkan. Benar-benar yang mengganggu banget sampai nggak bisa kelihatan gitu, enggak sih, tapi memang benar-benar sudah di-adjust secara bagus. Kedua, aku akan membahas soal performa dari Asus Zenfone 8 ini. Sebenarnya ya, si Asus Zenfone 8 ini tidak perlu dibahas tentang performanya, karena aku merasa bahwa Snapdragon 888 itu benar-benar sudah buas sekali. Walaupun sekarang ada Snapdragon 8 generasi pertama, tapi kayak nggak bisa dipungkiri bahwa 888 pun masih cukup berperforma dan cukup bagus banget di tahun 2022 ini. Untuk CPU sendiri menggunakan octa-core Kryo dan GPU-nya menggunakan Adreno 660. Nggak usah membahas tentang performa, kita langsung saja untuk pengujiannya, yaitu yang pertama adalah Antutu Benchmark. Untuk Antutu Benchmark-nya sendiri mendapatkan skor sekitaran 810 ribuan. Kemudian untuk kedua yaitu Geekbench 5. Untuk Geekbench 5 sendiri mendapatkan single score sebesar 1106. Untuk multi score-nya sendiri, Zenfone 8 ini mendapatkan skor sebesar 3601. Nah, berikutnya untuk 3D Mark with
live stress test ya, kalimatnya agak susah nih untuk dijelaskan. Tapi aku mengujinya dan mendapatkan best top score-nya sebesar 1552 dan untuk lowest score-nya mendapatkan skor 783. Nah, untuk stabilitasnya atau stability sekitar 50,5%. Dan berikutnya kita akan membahas soal performa lagi, cuman ini di dunia gaming, permainan game. Ada 3 game yang aku mainkan adalah PUBG, kemudian ada Mobile Legends, dan tentunya ada Genshin Impact. Yang pertama, untuk si Asus Zenfone 8 ini menggunakan game PUBG. Settingan grafik yaitu SDR Extreme, jadi di 60 fps. Aku konfirmasi dulu bahwa di Zenfone 8 ini SD Smooth 90 fps tidak bisa. Jadi aku menggunakan dimentokan SDR Extreme. Sebenarnya bisa sampai Ultra HD, cuman aku nggak aktifkan. Nah, untuk performanya sendiri dalam hal PUBG ini terbilang udah cukup bagus. Jadi benar-benar mulus dan jarang banget frame drop. Dan untuk panasnya sendiri aku bisa katakan bahwa ya kalau mainnya sudah lebih dari setengah jam itu benar-benar nggak panas sih, cuman ya anget-anget aja. Game pada Asus Zenfone 8 ini yang kedua adalah game Mobile Legends. Untuk penggunaan Mobile Legends pada Asus Zenfone 8 ini aku pentokkan kanan semua untuk grafiknya, dan bisa dibilang lagi-lagi kalau mainnya lebih dari setengah jaman gitu udah lumayan anget nih handphone. Jadi ya lebih better lah ketimbang awal-awal launchingnya. Awal-awal launching katanya bisa sampai overheat panas, tapi ini bisa dituning lagi hingga menjadi hangat saja. Dan berikutnya game yang paling ngeselin sih, bukan ngeselin tapi yang menurutku paling berat yang aku gunakan, yaitu Genshin Impact. Untuk settingannya adalah menggunakan medium 60 fps, dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya ya seperti ini. Dan aku bisa katakan bahwa ya lagi-lagi setengah jam bermain, setengah jam lebih itu sudah membuat lumayan hangat untuk si smartphone ini. Jadi aku ngomong tuningannya sudah lumayan cocok nih, jadi nggak kayak yang biasanya yang biasa overheat lah atau sampai foreclose gitu, nggak nyampe ini masih normal-normal saja dan masih hangat, dan hangatnya hangat lumayan ke panas. Nah, itu tadi beberapa pengujian gaming dan benchmark pada Asus Zenfone 8 ini. Dan berikutnya kita akan membahas soal fotografi dan videografi. Nah, untuk Asus Zenfone 8 ini hanya dilengkapi 2 kamera saja atau 2 lensa. Yang pertama adalah lensa 64 megapiksel f1.8 dengan pixel binning, dengan menggunakan teknologi pixel binning yang berarti resolusi utamanya adalah 16 megapiksel. Dan berikutnya untuk lensa kedua, lensa ultra wide angle dengan resolusi 12 megapiksel dengan f2.2, dan untuk besar sudutnya yaitu 119 derajat, dan bisa dibilang ini cakupannya cukup luas banget, 119 derajat. Dan untuk perekamannya sendiri, perekaman video dan video pada Asus Zenfone 8 ini dibanding kamera belakangnya cukup memuaskan sih. Kamera utamanya bisa di 8K 24 fps dan 4K 60 fps, dan untuk yang ultra wide angle-nya bisa di 4K 60 fps dan Full HD 60 fps. Tentunya itu pasti bisa include 30 fps. Dan untuk kamera depan dari Asus Zenfone 8 ini memiliki resolusi sebesar 12 megapiksel lagi dengan f2.5, dan untuk perekamannya sendiri ia bisa sampai di 4K 30 fps dan Full HD 60 fps, dan hasilnya foto dan video dari kedua kamera ini bisa dilihat pada tayangan berikut ini. Ini adalah perekaman ultra wide dari Asus Zenfone 8. Nah, gimana sih perekamannya, kalian bisa nilai sendiri. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang dari Asus Zenfone 8 di 4K 60 fps. Ya, gimana hasilnya, stabil atau tidaknya, kalian bisa nilai sendiri. Dan ini adalah perekaman kamera depan dari Asus Zenfone 8. Ya, hasilnya gimana nih, stabil apa enggak? Ini di Full HD 60 fps ya.
Kalian bisa nilai sendiri. Ya, ini perekaman kamera depan dari Asus Zenfone 8 di 4K 30 fps. Nah, bagaimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Nah, berikutnya dari tadi kita membahas sudah ada desain, kemudian performa, dan ada fotografi dan videografi. Dan berikutnya kita akan membahas tentang UI. UI pada Asus Zenfone 8 ini menggunakan Zen UI dengan berbasis Android 12. Nah, untuk UI-nya sendiri pada Asus Zenfone 8 ini aku bisa katakan bahwa ini mirip banget kayak stok Android, dan benar-benar aku bisa bilang UI yang menurutku paling enteng. Karena apa? Tidak ada modifikasi dari pihak Asusnya. Ya mungkin ada tapi sedikit, tapi lebih kayak condongnya ke stok Android langsung. Jadi kayak bener-bener kayak Google Pixel banget nih, yang bener-bener gak ada modifikasi, perubahan UI banget. Jadi aku bisa bilang untuk Asus Zenfone 8 ini bisa dibilang ringan banget untuk UI-nya dan bener-bener mulus. Nah, berikutnya kita akan membahas soal baterai. Baterai dari Asus Zenfone 8 ini memiliki baterai sebesar 4000 mAh. Nah, untuk daya arusnya, untuk daya charge-nya sendiri, si Asus Zenfone 8 ini memiliki daya sebesar 30 watt. Maaf, tadi aku ada salah info sih, kayak aku ngomong 33 watt ya, kacek 3 watt lah, lumayan. Ya, ini bisa di 30 watt. Dan untuk ngecasnya kisaran 1,5 jaman lah, 1 jam 25 menit lah, sampai 1 jam 15 menit sampai 30 menitan lah. 1,5 jaman lah kira-kira untuk ngecasnya. Dan terbilang cukup dengan baterai segitu. Kok aku merasa kok agak lama ya. Biasanya kan kalau ngecasnya tuh kalau udah 30 wattan kisaran harusnya 1 jam 15 menit atau 1 jaman saja. Tapi untuk Asus Zenfone 8 ini terbilang cukup lumayan lama. Nah, untuk SOT-nya sendiri si Asus Zenfone 8 ini bisa mencapai kisaran 5 jam sampai 6 jaman. Dan bisa dibilang baterainya cukup irit sih. Cukup irit banget. Ya nggak irit-irit banget sih, tapi udah terbilang irit untuk kelas flagship. Nah, verdict yang terakhir atau apa ya, bisa dibilang kayak kesimpulan. Asus Zenfone 8 ini adalah smartphone compact banget yang dengan layarnya 5,9 inci yang benar-benar enak banget di tangan, nyaman banget lah. Tapi sayangnya meskipun dipegang satu tangan nyaman, dimasukkan kantong nyaman, tapi untuk urusan gaming mungkin bisa dibilang cukup buas banget nih, apa-apa dilibas. Namun sayangnya karena tanganku juga lumayan besar, jadi aku memegang smartphone ini kayak contoh ya, aku main PUBG aja nggak begitu nyaman karena dengan layar yang cukup kecil gini membuat tanganku tidak bisa bergerak secara leluasa. Dan berikutnya untuk segi desain sih aku benar-benar seneng banget sih, karena ya tadi aku bisa bilang benar-benar compact, nggak terlalu besar banget gitu loh, di tangan enak wae gitu loh. Untuk sosmedan juga nyaman dengan satu tangan, nggak perlu sampai 2 tangan. Untuk UI-nya sendiri aku juga merasa bahwa UI dari Asus Zenfone 8 ini benar-benar kayak Google Pixel banget nih, Google Pixel banget, dan benar-benar kayak stok Android. Jadi aku oke lah, aku seneng banget dan bisa dibilang juga cukup ringan, jadi tidak mengganggu untuk penggunaan yang lain-lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah kalian memang harus beli si Asus Zenfone 8 ini dan butuh untuk dibeli? Jawabannya ada di tangan kalian sendiri sih, kalian butuh apa enggak. Tapi aku bisa bilang kalau kalian memang suka handphone yang nggak buat gaming-gaming banget, tapi layarnya kecil, compact di tangan, kayak iPhone banget, ya salah satu jawabannya adalah si ini, Asus Zenfone 8. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, video tentang review Asus Zenfone 8 ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini, dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye.